Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas soal paket simulasi pertama untuk mata pelajaran matematika tingkat lanjut dari buku Ekspres TKA Erlangga. Sebelum dimulai, silakan siapkan alat tulis dan buku catatan supaya teman-teman bisa ikut mengerjakan bersama saya. Dengan begitu, proses belajarnya akan lebih bermakna. Oke, baik, kita langsung ke soalnya saja. Diketahui rumus fx sama dengan 4x plus 7 pangkat 2 dan gx-nya adalah 1 min 2x tambah 3x pangkat 2 dikurangi 4x pangkat 3 jika hx sama dengan fx dikali gx, beri tanda centang pada kolom benar atau salah. Oke, baik, berarti kita mulai dari fx terlebih dahulu ya. Kita punya fungsi fx-nya. Kita tulis terlebih dahulu fx sama dengan 4 ditambah 4x ditambah 7 dipangkatkan 2, maka kita bisa pangkatkan 2 jadi 4x pangkat 2 itu 16x pangkat 2. 4 kali 7 28 dikali 2 sama dengan 56x ditambah 7 pangkat 2 49. Kemudian gx-nya teman-teman kita tulis dulu aja, yaitu 1 dikurangi 2x ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 4x pangkat 3. Oke, kalau dari yang kita tulis tadi, fx itu dia berderajat berapa, teman-teman? Kalau kita lihat dari sini, dia derajatnya itu adalah 2 ya, teman-teman ya. Sehingga di sini berderajat 2. Sedangkan kalau fungsi gx itu berderajat 3 ya. Derajat 3. Gitu. Nah, dari sini kemudian kita coba cari nilai hx-nya. Hx itu adalah hasil perkalian dari fx dan gx. Gitu ya. Artinya, kita bisa dapatkan nilai dari derajatnya, yaitu kita ambil derajat dari fx itu sama dengan 2, kita tambahkan dengan derajat dari gx yaitu 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5, maka derajatnya tuh 5 untuk hx-nya, sehingga pernyataan yang pertama itu betul ya. Gitu teman-teman. Kemudian koefisien utama dari hx adalah 64. Oke, berarti kita coba ini untuk yang pertama ya. Untuk yang kedua, itu kita punya hx itu koefisien hx, berarti koefisien hx berarti kita bisa didapat dari koefisien tertinggi, koefisien dengan derajat paling tinggi dikalikan dengan koefisien derajat paling tinggi. Dari fx itu 16, dari gx itu negatif 4. Maka kita bisa tulis berarti di sininya itu 16 dikali negatif 4 ya teman-teman ya. Nilainya sama dengan 64. Dan ini salah ya. Maka kita centang untuk yang salahnya. Kemudian untuk yang ketiga, itu koefisien x dari hx. Koefisien x dari hx itu berarti kita tinggal tulis koefisien x dari hx. Berarti kita fokus untuk yang x-nya aja. Nah, untuk yang x itu kalau misalnya kita lihat, untuk mendapatkan koefisien x itu kita bisa lakukan perkalian antara 56 x dengan 1. Nah, maka kita bisa langsung tulis saja dulu 56 dikali 1, kemudian ditambah dengan cara yang sama, kita ambil yang memiliki variabel x yaitu min 2. Min 2 kita kalikan dengan 49 gitu ya. Saya ganti aja warnanya barangkali biar teman-teman kelihatan. Di sini berarti negatif 2 kita kalikan dengan 49. Maka kita bisa tulis di sini berarti negatif 2 kita kalikan dengan 49 ya. Dijumlahkan 56 kali 1 56, 49 kali negatif 2 itu negatif 98, sehingga hasilnya adalah negatif 42 ya teman-teman ya. Sehingga pernyataan yang ketiga juga salah. Jadi jawaban di nomor 1 itu benar, salah, dan salah. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor 2.
Diketahui fungsi fx sama dengan px pangkat 2025 dikurangi qx ditambah rx dikurangi 47 dan nilai f3-nya sama dengan 2024. Nilai dari f negatif 3. Oke, berarti kita bisa mulai dari mensubstitusikan nilai dari f3-nya. Tapi mungkin kita tulis dulu ya fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya sama dengan p dikali x pangkat 2025 dikurangi q dikali x pangkat 2023 ditambah rx dikurangi 47 teman-teman ya. Maka coba kita substitusikan untuk f3-nya. Jadi f3 sama dengan berarti semua unsur x-nya kita ganti dengan 3. Maka p dikali 3 pangkat 2025 dikurangi Q dikali 3 pangkat 2023 ditambah R dikali 3 berarti ya 3R aja kita langsung tulis dikurangi 47 gitu ya. Nah sementara di soal juga disebutkan bahwa nilai F3 nya sama dengan 2024 teman-teman, maka bisa kita tulis di sini 2024 sama dengan berarti yang lainnya kita tulis ulang, berarti P dikali 3 pangkat 2025 dikurangi Q dikali 3 pangkat 2023 ditambah 3R dikurangi 47. Kita tambahkan 47 ya agar nilai dari negatif 47 di kanannya hilang, sehingga 2024 ditambah 47 sama dengan 2071 ya. Ya betul. Maka nilainya sama dengan P dikali 3 pangkat 2025 dikurangi Q dikali 3 pangkat 2023 ditambah R ditambah 3R gitu ya. Oke, kita tandai dulu yang ini. Barangkali nanti kita butuh soalnya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke F negatif 3, coba kita substitusikan untuk F negatif 3. F negatif 3 berarti semua unsur X-nya kita ganti dengan negatif 3, maka P dikali negatif 3 dipangkatkan 2025 dikurangi Q dikali negatif 3 pangkat 2023 dikurangi aja langsung ya, berarti negatif 3 kali R berarti negatif 3R dikurangi 47 ya. Kemudian kita punya di sini tandanya negatif, kemudian pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Ini bilangan negatif pangkat ganjil, hasilnya pasti negatif. Maka kita bisa tuliskan negatif P dikali 3 pangkat 2025 teman-teman ya. Kemudian karena di sini negatif kali negatif jadinya positif ya, di sini plus Q dikali 3 pangkat 2023 dikurangi 3R dikurangi 47. Nah, kalau sudah, kita coba ini teman-teman, kita coba keluarkan tanda negatif dari bilangan yang kita punya di sini. Kita keluarkan tanda negatifnya. Maka kita punya negatif, kasih kurung ya. Maka jadi di sini P dikali 3 pangkat 2025 dikurangi Q dikali 3 pangkat 2023 ditambah 3R ya dikurangi 47. Oke. Nah, kenapa saya tadi tandain yang ada di sini? Karena kalau teman-teman nilai yang di sini itu sama dengan yang ada di atas ya. Kalau dia nilai yang di sini sama, otomatis nilainya akan sama dengan 2071. Maka kita bisa langsung tulis berarti negatif 2071 dikurangi 47. Maka tinggal kita tambah negatifnya, 2071 dikurangi 47 negatif 2118 118 gitu ya teman-teman ya. Maka jawabannya adalah yang A untuk nomor 2. Gimana teman-teman, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut yang nomor ketiga teman-teman. Tadi nomor 2 ya. Oke, berarti kita di nomor yang ketiga
kita udah punya luasnya masing-masing, luas L1, L2 dalam T. Kemudian ditanya luas total nanti ya, selisih luas sama. Oke, berarti kita coba nyari L1-nya dulu deh. L1-nya kita jabarkan dulu. Di sini kita punya L1 dalam T itu sama dengan 2T ditambah 5 dipangkatkan 2. Maka 2T pangkat 2 jadi 4T kuadrat ya. 2T kali 5 dikali 2 jadi 20T ditambah 5 pangkat 2 yaitu 25 ya. Kemudian kita juga punya L2T-nya itu kita juga bisa jabarkan ya. L2T-nya itu sama dengan T ditambah 1 dikali 2T minus 2T tambah 1. Maka kita kalikan pelangi aja, 2T dikali 2T, T dikali 1, 1 kali 2T, 1 kali 1. T kali 2T, 2T kuadrat ya. T dikali dengan 1 jadi T. 1 dikali 2T jadi 2T. 1 kali 1 jadi 1. Sehingga hasilnya untuk L2-nya saya pindahkan sini aja. Berarti L2T-nya itu sama dengan 2T kuadrat ditambah 3T ditambah 1. Saya tandain ya. Ini L1-nya, duduk yang L2-nya. Oke, kalau sudah berarti coba kita mulai masuk ke pernyataan yang pertama. Di pernyataan yang pertama, itu total luas kebun minar adalah 6T kuadrat tambah 3T tambah 26. Kalau mencari luas total, teman-teman ya, berarti kita tambahkan aja luas 1 ditambah dengan luas kedua. Luas satunya kita udah punya yaitu 4T kuadrat ditambah 20T ditambah dengan 25. Ditambah dengan luas keduanya yaitu 2T kuadrat ditambah 3T ditambah 1. Kalau kita hitung 4 tambah 2 yaitu 6T kuadrat, 20T tambah 3T jadi 23T, 25 tambah 1 sama dengan 26. Jadi pernyataan yang pertama itu salah ya. Tetot. Lanjut pernyataan yang kedua. Selisih luas kedua kebun minar adalah 2T kuadrat plus 17T tambah 24. Berarti kalau tadi ditambah, kalau ini selisih ya, luas selisih. Berarti tinggal kita kurangi L1 dengan L2 ya. Berarti L1-nya tadi kita punya 4T kuadrat tambah 20T ditambah 25. Kita kurangi, kasih kurung ya teman-teman ya. Kurangi dengan 2T kuadrat ditambah 3T ditambah 1. Oke, tinggal kita langsung hitung. 4T kuadrat dikurangi 2T kuadrat sama dengan 2T kuadrat. 20T dikurangi 3T sama dengan 17T. 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Ini T ya. Sehingga pernyataan yang kedua itu betul. Kita lanjut pernyataan yang ketiga. Total luas kebun minar di tahun kedua adalah 56. Di sini T-nya dalam waktu ya. T menyatakan tahun ke T berarti dalam waktu. Otomatis kita udah punya luas totalnya teman-teman ya. Luas totalnya itu, luas total dalam T itu sama dengan, yaitu pernyataan yang pertama tadi 6T kuadrat ditambah 23T ditambah 26. Nah, karena yang diminta itu tahun kedua, maka luas totalnya itu kita ganti untuk T sama dengan 2. Maka 6 dikali 2 pangkat 2 ditambah 23 kali 2 ditambah 26 sedang. Maka kita tinggal hitung 2 pangkat 2 itu 4 kali 6 24 ya. 23 kali 2 itu berapa? 46 ditambah 26. 26 ditambah 24 itu 50 tambah 46 96 ya.
maka pernyataan ketiga itu salah. Tinggal kita cek pernyataan yang keempat. Selisih luas kedua kebun minar di tahun ketiga, berarti kita mencari luas selisih untuk tahun ketiga, berarti kita bisa gunakan pernyataan hasil pernyataan yang kedua, luas selisih untuk T ya, itu nilainya sama dengan tadi kita udah hitung 2T pangkat 2, tinggal kita tulis ulang aja 17T tambah 24 gitu ya. Kita ganti T-nya sama dengan 3 ya, maka 2 dikali 3 dipangkatkan 2 ditambah 17 dikali dengan 3 ditambah 24 teman-teman ya. 3 pangkat 2 itu 9 ya, kali 2 jadi 18, kemudian 17 dikali 3 51 ditambah 24, tinggal kita hitung 18 tambah 51 tambah 24, ini 51 tambah 24 aja jadi 75 ya, 75 ditambah 18 93, sehingga pernyataan yang keempat itu betul. Jadi jawaban di nomor yang ketiga yang benar itu hanya di pernyataan kedua dan pernyataan yang keempat. Jadi jawabannya itu adalah yang C ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor 4. Suku banyak fx jika dibagi x plus 2 bersisa negatif 7, dan jika dibagi x kurangi 4 bersisa 11. Sisa pembagian x kuadrat dikurangi 2x min 8 adalah berapa? Oke. Bentuk sisa itu biasanya lebih rendah dari pembagi ya. Karena pembaginya itu pangkat 2, maka sisanya pasti berpangkat 1. Sisanya pasti berpangkat 1, maka kita simbolkan jadi px plus q ya. Ini adalah bentuk fungsi linearnya atau bentuk fungsi linear kan berpangkat 1. Gitu ya. Dan di sini kita punya pembaginya tuh x plus 2 ya. Maka kalau saya punya x plus 2, itu berarti x-nya akan sama dengan negatif 2 teman-teman ya. Sehingga artinya bisa kita tulis x sama dengan negatif 2. Itu kita bisa substitusikan nilai x-nya ke dalam sisa yang kita tulis tadi di awal. Yang ini maksud saya. Maka tinggal kita tulis x sama dengan negatif 2 berarti p dikali negatif 2 ditambah q, yaitu nilainya akan sama dengan negatif 2p ditambah q. Nah katanya kalau x-nya sama dengan negatif 2 bersisa negatif 7, maka ini adalah hasilnya sama dengan negatif 7. Ini juga hasilnya sama dengan negatif 7 gitu ya. Nah untuk x dikurangi 4, maka x-nya akan sama dengan 4 ya teman-teman ya. Sehingga kalau misalkan saya punya x sama dengan 4, maka kita substitusikan ke bentuk sisa yang berwarna kuning itu, maka p dikali 4 ditambah q sama dengan sisanya di soal itu 11. Maka ini 11, berarti 4p ditambah q sama dengan 11. Nah dari pernyataan dari percobaan yang kita coba, ini kita sebut ini persamaan 1, ini persamaan yang kedua, kita bisa lakukan eliminasi teman-teman. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Maka kalau kita eliminasi, jadinya nanti kita tulis dulu ya, negatif 2p ditambah q sama dengan negatif 7, dan 4p ditambah q sama dengan 11. Kita langsung kurang aja. Negatif 2 dikurangi 4p berarti negatif 6p, negatif 7 kurangi 11 berarti negatif 18. Maka p-nya sama dengan negatif 18 dibagi negatif 6 sama dengan 3 ya. Gitu. Nah kalau sudah dapat nilai p-nya, maka kita tinggal coba substitusikan nilai p-nya ke fungsi yang pertama aja. Berarti negatif 2 dikali 3 ditambah q sama dengan negatif 7. Maka ini negatif 2 kali 3 itu negatif 6 tambah q sama dengan negatif 7. Maka nilai q-nya sama dengan negatif 7 ditambah 6. Sehingga hasil akhirnya q-nya sama dengan negatif 1.
Nah, kemudian kita kembalikan ke bentuk sisa yang awal tadi. Sisanya itu berbentuk PX ditambah Q. P-nya yaitu 3, maka jadi 3X, Q-nya min 1, sehingga sisanya sama dengan 3X min 1. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Oke deh teman-teman. Kita lanjut nomor 5. Tapi sebelum itu saya rapikan dulu ya. Oke, inverse dari matriks A, ya dari matriks A-nya tuh 2, negatif 1, negatif 5, dan 3. Oke. Untuk mencari inverse matriks, berarti kita cari dulu determinannya, kemudian dikali dengan adjoint dari si matriks tersebut ya. Maka kita tulis dulu, yaitu A inverse matriks. Nah, inverse dari matriks A itu sama dengan 1 per determinan dari A dikali dengan adjoint dari A. Itu ya. Nah, untuk mencari determinannya, teman-teman tinggal kita kalikan aja silangnya. 2 dikali 3 dikurangi dengan negatif 5 kali negatif 1. Kita tulis ulang. 1 per 2 kali 3 ya, 6, dikurangi negatif 5 kali negatif 1, yaitu 5. Adjointnya, untuk mencari adjoint itu tinggal kita tukar posisi ini A dan D-nya kita tukar. Itu berarti di sini 3, di sini 2. Kemudian posisi yang sini ya, antara C dengan A, B dan C-nya kita kali dengan negatif. Jadi nantinya di sini 1, di sini 5. Gitu ya. Karena 6 dikurangi 5 itu 1, 1 dikali berapapun kan tetap bilangan yang dikali tersebut, maka kita udah dapat hasilnya yaitu 3, 1, 5, dan 2. 3, 1, 5, 2 berarti jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Gitu. Itu untuk nomor 5. Cukup mudah ya. Kita lanjut nomor yang 6. Diketahui matriks A dan B berordo 2 kali 2. Kemudian dengan elemen matriks A dan B-nya masing-masing memenuhi persamaan A IJ sama dengan I ditambah 2J ditambah K. Dan B IJ-nya sama dengan 2I tambah J tambah K. Untuk K bilangan real tertentu, apakah nilai dari K kuadrat plus K plus 3 merupakan bilangan prima? Oke, berarti kita coba untuk elemen matriks A dulu ya. Ini nomor 6 ya. Kita coba untuk elemen matriks A. Berarti bentuk umumnya itu A, persamaannya itu A, I, J, itu sama dengan I. Kemudian ditambah 2J, ditambah K ya. Nah, dalam hal ini I dan J-nya itu 1 dan 2 teman-teman. Tahu dari mana I dan J-nya 1 dan 2? Karena matriksnya itu berordo 2 kali 2. Jadi informasinya tuh di sini harusnya dituliskan ulang. IJ-nya itu adalah 1 dan 2. Sehingga kita bisa substitusikan untuk A11, jadi I-nya 1, J-nya 1. Berarti ini 1, J-nya 1, berarti 2 kali 1 ditambah K. Kalau kita hitung jadinya 2 tambah 1 itu 3, berarti 3 tambah K ya. Kemudian selanjutnya, kalau sudah A11, coba kita A12. Kalau mau coba 21 boleh, tapi nanti secara bentuk matriks dia nggak urut aja gitu loh ya. Berarti I-nya 1, J-nya 2. Berarti ini 1 ditambah 2 dikali J-nya 2. Ditambah K, berarti ini 5 ya. Karena 2 kali 2, 4 ditambah 1. 5 ditambah K. Kemudian A21, maka I-nya 2 ditambah 2 dikali J-nya 1 ditambah K, maka 2 tambah 2 4 plus K. Nah, yang terakhir A22 itu sama dengan I-nya 2, berarti J-nya juga 2 ditambah K, berarti ini 2 kali 2 4 tambah 2 6 ya, 6 plus K. Nulisnya kok gitu, sorry, 6 plus K gitu ya. Oke, dengan cara yang serupa kita bisa coba untuk buat untuk elemen B-nya teman-teman. Saya pindahkan, saya rapikan dulu yang ini ya. Oke. Untuk elemen yang B-nya, elemen matriks dari B, berarti kalau elemen matriks B-nya itu kita bisa mulai dari
bentuk umumnya sama, bentuk umumnya ini ya. Apa sih ini? Sorry. Ini 2i tambah j tambah k. Berarti kita tuliskan bij sama dengan 2i ditambah j ditambah k. Gitu ya. Ini perlu hati-hati teman-teman ya. Ini soalnya gampang sebetulnya, cuman perlu hati-hati karena kalau nggak hati-hati nanti salah masukin angka berabe nanti. Berarti kita coba ini B11 dulu. 2 kali 1 ditambah 1 ditambah K. Berarti ini 3 plus K ya. Kemudian B12. Berarti I-nya itu 1. J-nya 2 ditambah K. Maka ini 4 plus K. Kemudian B21, maka I-nya 2, berarti 2 kali 2, tambah 1, tambah K, berarti 5 ya teman-teman ya, 5 plus K. Dan yang terakhir 2 kali 2, ordo 2 kali 2, untuk matriks baris 2 kali 2, berarti I-nya 2, J-nya juga 2, ditambah K, berarti ini 6 plus K. Gitu. Kalau dari sini berarti kita bisa coba buat yang matriks A-nya itu, kita coba buat ini ya matriksnya. Kalau dalam bentuk matriks nanti kan karena 1 kali 1 itu berarti di sini 3 plus K. Nah, A12-nya berarti 5 plus K di sini. A21-nya 4 plus K berarti di sini. Dan yang satu lagi 6 plus K di sini ya. Untuk matriks yang A. Nah, untuk matriks yang B-nya juga kita bisa tuliskan jadinya nanti di sini 3 plus K, di sini 4 plus K, di sini 5 plus K, dan 6 plus K. Gitu ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa manfaatkan informasi yang pertama. Katanya itu A dikurangi B-nya ada nilainya. Maka coba kita tulis. Di mana ya? Di sini aja teman, masih di atas aja ya. Kita coba tulis pernyataan yang pertama. Itu A dikurangi B sama dengan 0, 1, negatif 1, 0. Nah, A dikurangi B-nya kita bisa substitusikan si nilai dari matriks A dan B-nya, kemudian kita kurangi teman-teman. Matriks A-nya itu berarti 3 plus K, 5 plus K, di sini 4 plus K, dan 6 plus K. Dikurangi matriks B. Itu 3 plus K, 4 plus K, 5 plus K, dan 6 plus K. Gitu ya. Nilainya akan sama dengan 0, 1, 1, negatif 1, 0. Berarti kalau kita cek secara nilai di sini kan bentuknya, berarti yang perlu kita cek ini aja teman-teman ya, bagian sini aja. Kenapa? Karena ini kan 0 ya. Nah, coba yang ini bagian 1, 2 dan 1, 2 ya. Coba kita tuliskan 5 plus K kita kurangi dengan 4 plus K sama dengan 1 ya. Berarti 5 dikurangi 4, 1, K dikurangi K itu 0, maka 1 sama dengan 1. Dari sini berarti pernyataan 1 itu tidak cukup teman-teman ya. Dia tidak memberikan informasi apapun. Ya betul 1 sama dengan 1, tapi informasinya apa? K-nya didapatkan? Enggak kan. Jadi pernyataan 1 itu gagal. Maka kita coba pernyataan yang kedua. Untuk pernyataan yang kedua berarti AB sama dengan 52, 62, 62, dan 72. Maka kita bisa kalikan dulu atau tuliskan dulu matriks A dikali B-nya. Berarti matriks A itu tadi saya tulis di sini ya. 3 plus K, 5 plus K, 4 plus K, dan 6 plus K. Dikalikan dengan 3 plus K, 4 plus K, 5 plus K, dan 6 plus K. Nilainya harus sama dengan 52, 62, 62, dan 72. Wait, bukan 72 teman-teman. Di sini 74. Ya, berarti kita salah tulis, kita hapus dulu.
Berarti di sini 74 dan di sini 74. Kita kasih kurang lagi. Oke, berarti tinggal kita coba kalikan teman-teman ya. Nah, untuk mengalikannya kita nggak perlu kalikan semuanya. Pilih salah satunya aja teman-teman ya. Kita coba kalikan baris dan kolom yang pertama aja. Baris pertama, kolom pertama. Kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama ya. Nih ya, kita kalikan itu aja. Yang nilainya harus sama dengan yang ini. Kenapa? Karena kan cukup dari situ aja udah cukup mewakili sih harusnya ya. Kita coba kalikan dulu. 3 plus K dikali 3 plus K. Maka jadi nanti 3 plus K dikali 3 plus K ya 3 plus K kuadrat ya. Ditambah 5 plus K dikali 5 plus K. Maka 5 plus K kuadrat. Nilainya harus sama dengan 52. Baru setelah itu kita coba jabarkan. 3 plus K kuadrat itu berarti 3 kuadrat berarti 9. 3 kali K kali 2, 6K. K kuadrat. Ya. Ditambah 5 pangkat 2 itu 25. Kemudian 5K dikali 2 jadi 10K. Ditambah K kuadrat dikurangi 52 ya, sama dengan 0. Biar sekalian 52-nya kita langsung pindahkan aja. K kuadrat tambah K kuadrat. Kemudian 6K ditambah 10K. Berarti berapa tuh? Berarti K kuadratnya ada 2 ya. Ditambah 16K. Kemudian bisa dihitung 9 pangkat 2 tuh langsung aja ini ganti aja ya. Oh kok 9 pangkat 2 sih? 3 pangkat 2 kan 9. Sorry, harusnya ini nulisnya 9 aja. Kesalahan ya. Berarti harusnya 9. 9 tambah 25 itu 34 dikurangi 52. Berapa tuh? Negatif 18 ya, sama dengan 0. Nah, kalau dari sini kita bisa cek nilai dari sama dengan 0, maka kita bagi dengan 2 aja. Berarti K kuadrat ditambah 8K min 9. Berarti kita bisa faktorkan teman-teman. K-nya berarti min plus 9. Dan K-nya min 1 ya, sama dengan 0. Berarti K-nya itu sama dengan negatif 9 atau K-nya sama dengan 1. Nah, kalau sudah berarti kita bisa substitusi aja teman-teman. Substitusi nilai K-nya terhadap fungsi yang kita punya, yaitu K kuadrat plus K min 3. Berarti kita bisa langsung tuliskan, berarti kita langsung substitusi untuk K sama dengan 1 dulu ya. Biar ngitungnya nggak terlalu banyak. Untuk pada K kuadrat plus K tadi berapa? Plus 3 ya. Maka nilainya berarti 1 kuadrat tambah 1 ditambah 3. Maka nilainya sama dengan 5. Dan 5 ini adalah prima ya teman-teman ya. Sehingga pernyataan kedua itu bisa menjawab soal tersebut. Jadi dapat disimpulkan berarti persamaan 2 saja yang cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang B ya. Gitu teman-teman ya. Ini enggak terlalu susah atau susah menurut teman-teman? Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan boleh ditanyakannya di kolom komentar. Atau juga barangkali teman-teman punya cara yang lebih singkat atau cara yang berbeda dengan saya juga boleh, biar kita sama-sama belajar. Kita lanjut nomor 7. Seorang petugas keamanan memberikan laporan kepada pimpinannya dalam bentuk pesan rahasia secara periodik dengan aturan huruf A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya sampai Z sama dengan 26. Matriks yang dikirim ditambah matriks kunci rahasia menghasilkan pesan yang disampaikan. Jika pesan yang dikirim berbunyi aman, matriks yang terkirim adalah 07113, matriks kunci rahasia tersebut berapa? Oke, berarti kita bisa mulai dari pesannya ya. Sorry. Di sini pesannya itu berbunyi aman. Berarti A itu sama dengan, berarti bentar. A itu di urutan pertama atau 1, M itu ada di 13, A itu 1 lagi, N-nya itu berapa? N itu 14 ya, setelah M soalnya. Oke, kemudian kita punya pesan. Pesannya itu berbunyi aman ya. Maka berbunyi aman itu berarti 1, 13, 1 dan 14 ya.
Kemudian data yang terkirim atau pesan yang terkirim itu 01.7.13 gitu ya. Nah, di soal dikasih tahu bahwa yang dikirim ditambah matriks kunci rahasia menghasilkan pesan yang disampaikan. Maka bisa kita tulis terkirim di sini aja ya. Terkirim itu sama dengan pesannya apa ditambah kunci kan. Sehingga kalau kita nyari kunci, otomatis tinggal kita kurangi yang terkirim apa dikurangi sama pesannya kan. Gitu. Nah, berarti untuk mencari kunci itu berarti yang terkirim itu 0, 1, 7, 13 dikurangi pesannya yaitu 1, 13, 1 dan 14 gitu ya. Kita kurangi 0 kurangi 1 negatif 1, 1 kurangi 13 negatif 12, 7 kurangi 1 6, 13 kurangi 1 negatif 1. Nah, berarti kuncinya ini teman-teman. Nah, tapi kita harus cek lagi. Di sini tandanya kalau huruf ini kan kita mulai dari bilangan yang positif ya, semuanya positif semua. Sementara di sini ada tanda-tandanya yang negatif atau bilangannya yang negatif. Otomatis kita coba pakai begini teman-teman ya. Negatif 1 itu, bentar, saya tuliskan pakai warna yang lain. Negatif 1 itu dianggap satu huruf sebelum A kan ya. Satu huruf sebelum A. Artinya sebelum A itu nggak ada huruf lain. Ya pasti balik lagi ke A teman-teman ya. Sehingga maka akan kembali lagi ke A. Lagi ke A. Atau sama dengan 1. Sehingga nanti kita bisa ganti negatif 1-nya dengan 1. Dan yang negatif 12 itu berarti dianggap bergeser atau bergeser aja ya istilahnya. Sama aja sih. Sama kayak yang di atas. Secara analogi ya. Bergeser 12 sebelum A. Atau bergeser ke kiri ya. Bergeser 12 huruf ke kiri. Artinya apa? Artinya kalau dia geser ke kiri ya pasti dia akan kembali lagi. Tapi kan iya pasti kembali lagi teman-teman. Pasti ke kiri pasti akan kembali lagi. Analoginya mirip kayak nomor yang ini yang negatif 1. Berarti akan kembali lagi ke A lagi yang sama dengan 1 teman-teman. Gitu teman-teman paham gak ya? Jadi analoginya gini, analoginya tuh ketika teman-teman punya jam, misalkan jam 12, kalau misalkan teman-teman mundur 12 jam, itu kan teman-teman sebetulnya akan kembali lagi ke posisi yang sama-sama 12 gitu loh. Atau ya, misalkan posisi jam 12, kemudian teman-teman mundur 12 jamnya di posisinya di jam 12 lagi kan. Ya enggak? Gitu loh maksudnya. Jadi meskipun kita mundur sebanyak 12 langkah, berarti kan kita ngitungnya dari awal si bilangannya itu, si bilangan netralnya atau bilangan netral itu di A kan, atau di posisi 1 gitu. Sehingga dapat disimpulkan kuncinya itu yang tadi negatif 1, negatif 12, 6 dan negatif 1 itu akan sama dengan 1, 1, 6 dan 1 teman-teman ya. Maka jawabannya adalah yang apa ini? 1, 1, 1. Wait, ada yang salah nggak? Bener ya? Betul ya, 1, 1. Wait, tadi saya salah bilang ya. Maka dia akan kembali ke titik awal teman-teman. Kan kembali lagi ke awal. Atau 0 ya. Maka di sininya harusnya 0. Yang tadi saya bilang kalau misalkan jam 12
sekarang jam 12, teman-teman mundur 12 jam kemudian, kan pasti ada di posisi itu lagi gitu kan ya. Kalau kita pakai analogi jam. Nah, huruf juga sama, karena kan nggak mungkin ada huruf yang urutan negatif. Maka sistemnya itu pakai periodik gitu loh. Jadi bakalan akan sama. Jadi jawaban yang tepat itu ada di jawaban A ya. Gitu ya teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut nomor 8. Rani membeli 3 pensil dan 2 penghapus di toko Cemerlang dengan membayar 12.500 dan membeli 5 pensil dan 4 penghapus di toko yang sama membayar 21.000. Berarti kita sudah dimisahkan, X itu untuk yang pensil, Y untuk penghapus. Berarti kalau kita tuliskan informasinya dalam bentuk persamaan, berarti nanti 3X ditambah 2Y itu sama dengan 12.500 ya. Kemudian 5X 4Y sama dengan 21.000. Nah, ini dalam bentuk matriks, dalam bentuk persamaan. Coba kita buat ke dalam bentuk matriks, yaitu jadi nantinya 5, jadinya 5, kemudian 2 dan 4. Kita kalikan dengan variabel X dan Y-nya, akan menghasilkan 12.500 dan 21.000 gitu ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita langsung cek aja pernyataan yang pertama. Wait, berarti kalau kita butuh X berarti kita butuh determinannya teman-teman. Sebentar, berarti kita cari D-nya dulu. Nah, untuk nyari D itu berarti kita tinggal tuliskan ini aja. Determinan berarti 3, 2, 5, 4 ya. Nggak usah dihitung ya, karena di soal nggak perlu dihitung. Kemudian berarti kita nyari determinan pada sumbu X, pada X-nya. Nah, dengan cara yang sama sebetulnya, cuman kolom pertamanya kita gantikan dengan hasil ya. Maka jadi 12.500 dan 21.000. Sehingga di sini berarti 2 dan 4 gitu ya. Berarti kalau nyari DY juga konsepnya sama. Yang X ya kita tulis ulang. Nah, yang di unsur sini ya, di kolom keduanya kita ganti dengan hasil. 12.500 sama 21.000. Gitu ya. Kalau sudah berarti tinggal kita cek nilai X-nya ya. Untuk mencari nilai X berarti kita cek pernyataan pertama. X itu berarti DX dibagi D teman-teman. Determinan pada X dibagi determinan. Berarti kita tulis saja 12.500 3 dibagi 21.000. Ini 2 dan 4. Dibagi dengan determinannya 3, 2, 5, 4 gitu ya, sehingga pernyataan yang pertama itu betul teman-teman ya. Itu tinggal kita lanjut pernyataan yang kedua. Untuk pernyataan kedua berarti nyari Y, kita tulis di sini aja ya, tinggal cocokkan di bawah nantinya. Y sama dengan DY dibagi D. DY nya berarti 3, 12.500 dan 5, 21.000 ya. Itu kita bagi dengan determinannya, yaitu tadi 3, 2, 5, 4. Kita cek di opsi yang kedua. Tidak tepat, berarti ini salah ya teman-teman ya. Kemudian kalau yang ketiga bentuk matriksnya teman-teman, ini udah sama ya dengan yang di sini. Dia udah sama, maka otomatis pernyataan yang ketiga itu betul ya, sehingga dapat disimpulkan nomor 8 itu adalah benar, salah, dan benar ya. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor yang 9. Jika setiap titik pada kurva Y sama dengan X kuadrat ditranslasi oleh T 3, -2, persamaan bayangan yang dihasilkan adalah, berarti nomor 9 tuh kita mulai dari mana nih? Coba kita tuliskan dulu aja fungsinya Y sama dengan X kuadrat ya. Kemudian dia digeser teman-teman ya. Digeser terhadap sumbu X-nya itu 3, terhadap sumbu Y-nya -2. Maka sama aja dengan Y dikurangi -2. Dikurangi -2 sama dengan X dikurangi 3 dipangkatkan 2 ya.
Ya udah, kita tinggal hitung jadi Y plus 2, di kanannya kita hitung jadi X kuadrat min 6X ditambah 9, sehingga Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 dikurangi 2 ya, sama dengan 7. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Hati-hati teman-teman ya. Ya hampir saya jawab yang A ya, karena mirip. Itu lanjut nomor yang 10. Di sini saya punya garis Y sama dengan AX ditambah B digeser ke bawah 3 satuan, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Bayangannya adalah garis Y sama dengan 4X min 7. Nilai dari 2A plus B-nya berapa? Oke, berarti karena dia digeser ke bawah, sebanyak 3 ya, maka sama aja Y-nya itu dikurangi negatif ya, negatif 3 sama dengan AX plus B. Maka Y-nya sama dengan, sini kan jadinya plus teman-teman ya, Y plus 3 sama dengan AX plus B. Jadinya nanti Y sama dengan AX plus B dikurangi 3 ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka berubah si titik Y-nya jadi negatif ya. Berarti kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka Y-nya jadi negatif Y sama dengan AX plus B dikurangi 3 ya. Coba kita kali dengan negatif kali ya. Y sama dengan negatif AX dikurangi B ditambah 3. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di soal sudah ada jawabannya teman-teman. Ada bayangannya. Nah, dia tuh akan sama dengan Y sama dengan 4X min 7. Sehingga kalau kita bisa tengok, A-nya itu sama dengan 4. Berarti yang B-nya yang ini. Ya. Berarti negatif A sama dengan 4. Berarti A-nya sama dengan negatif 4. Kemudian negatif B plus 3 itu sama dengan negatif 7. Maka negatif B sama dengan negatif 10. B-nya sama dengan 10 ya. Kemudian pertanyaannya adalah 2A ditambah B. Maka 2 dikali negatif 4 ditambah 10 teman-teman. Maka negatif 8 tambah 10 sama dengan 2 ya. Gitu teman-teman. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut nomor 11. Persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X plus 3 dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka sumbu X yang berubah jadi negatif kan. Dari Y sama dengan 2X plus 3 dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu saya singkat SBY ya, sumbu Y. Yaitu maka sumbu X yang X-nya bakalan negatif, jadi negatif 2X plus 3 ya. Gitu. Kemudian ditransformasikan teman-teman. Ditransformasikan terhadap matriks negatif 1, negatif 1, 0, negatif 1, dan 2. Berarti gini ya, ketika kita punya, misalkan saya punya X, Y. Bayangan dari X dan Y itu sama dengan hasil transformasi dari negatif 1 dan 0, negatif 1, 0, negatif 1 dan 2 terhadap si XY nya teman-teman ya. Sehingga kalau kita hitung ini jadi negatif X, kemudian ini negatif X plus 2Y ya, sama dengan X aksen dan Y aksen atau bayangan dari X nya. Dari sini kita dapat sebuah kesamaan bahwa X aksennya sama dengan negatif X, maka X nya sama dengan negatif X aksen gitu ya. Kemudian kalau dari yang kedua, Y aksen sama dengan negatif X plus 2Y, sehingga gimana ini?
Berarti Y-nya itu sama dengan Y aksen di weight dikurangi ditambah X ya. Ditambah X dibagi 2. Nah, karena di sini masih X, kita ganti X-nya dengan negatif X aksen. Sehingga kita dapat Y-nya itu sama dengan Y aksen dikurangi X aksen dibagi dengan 2 ya. Nah, kalau sudah gimana? Kalau sudah, nilai dari X aksen sama Y aksennya kita substitusikan ke bentuk fungsi yang kita sudah cerminkan tadi. Maka jadinya kita substitusikan X aksen dan Y aksen ke negatif 2X, Y sama dengan negatif 2X plus 3. Y-nya kita ganti Y aksen min X aksen per 2, negatif 2, X-nya kita ganti jadi negatif X aksen, ditambah dengan 3 ya. Berarti di sini jadi 2X aksen ditambah 3. Ini Y aksen min X aksen per 2. Kita kali 2 teman-teman ya, biar sama-sama di bawahnya hilang. Jadi Y aksen dikurangi X aksen sama dengan, kalau kali 2 berarti atasnya jadi 4X aksen ditambah dengan 6 ya. Kita kumpulkan Y aksennya, berarti Y aksen sama dengan X aksennya 4X aksen ditambah X aksen ditambah 6, sehingga Y aksennya sama dengan 5X aksen ditambah 6, atau Y sama dengan 5X ditambah 6. Oke teman-teman, kemudian katanya hasilnya tuh Y sama dengan MX plus C. Ini tuh nilainya akan sama dengan Y sama dengan MX plus C, berarti MX plus C. Otomatis nanti M-nya akan sama dengan 5, N-nya akan sama dengan N-nya, C-nya akan sama dengan 6. C-nya sama dengan 6. Sehingga kita bisa langsung coba aja teman-teman ya. Untuk pernyataan yang kita punya M tambah C, berarti M-nya tadi 5 ya. 5 ditambah 6 sama dengan 11, berarti ini salah. Kemudian 2M min C, 2 dikali 5, M-nya 5 kan ya, dikurangi C-nya 6, 10 kurangi 6, 4, berarti ini betul. Kemudian M tambah 2C, M-nya 5, ditambah 2 dikali C, C-nya 6, ini berarti 12 tambah 5, 17, ini betul. Kemudian yang keempat, M pangkat 2 berarti 5 pangkat 2 dikurangi C-nya 6 pangkat 2. 25 dikurangi 36 sama dengan negatif 11 ya. Salah tandanya. Kemudian kalau ditambah 5 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 berarti 25 tambah 36 sama dengan 61. Jawabannya betul ya. Sehingga pernyataan yang tepat untuk nomor 11 adalah bagian 2, 3, dan 5 ya. Oke, kita lanjut nomor yang 12. Sebuah lingkaran berpusat di titik negatif 2,3 dan melalui titik 1, negatif 1. Lingkaran tersebut dirotasi 90 derajat terhadap titik pusat 0,0 searah jarum jam. Hati ya, di sini tandanya berarti negatif alfanya. Berarti kita punya pusat ya. Pusat itu awalnya ada di negatif 2,3. Kemudian dia dirotasi teman-teman ya, sebanyak negatif 90 derajat. Kenapa? Karena dia searah, harus tanda alfanya negatif. Maka jadinya nanti 3,2 ya. Teman-teman kalau mau dihitung secara manual juga boleh. Nanti kita gunakan matriks yang cos negatif 90, cos negatif 90, negatif sin negatif 90, sin negatif sin 90, dan cos 90. Tapi kalau saya langsung aja karena udah hafal, jadi langsung aja ya. Oke, berarti titik 3,2 ini kemudian didilatasi katanya. Didilatasi sebanyak skala 2 dengan pusat 0,0. Maka D-nya itu untuk K sama dengan 2 ya. Kita kalikan, berarti 3 kali 2 jadi 6, 2 kali 2 jadi 4. Sehingga pusatnya itu, posisi pusat akhirnya itu bayangannya itu di 6,4. Sehingga pernyataan pertama itu langsung dapat ya, ini salah. Oke, radius lingkaran bayangan adalah 10 satuan, berarti nyari R teman-teman ya.
Kita cari dulu jari-jarinya kali ya. Jari-jari itu awalnya, jari-jari awal itu kita bisa cari dari ini aja kali ya. Jari-jari itu kan adalah jarak antara titik pusat dengan garis yang ada di samping kan, yang ini. Maka sama aja kalau saya gambarkan ginilah. Saya gambar singkat aja ya. Gini, misalkan saya punya di titik negatif 2,3 pusatnya, kemudian dia punya titik lain yaitu 1, negatif 1 di sini. Nah, panjang dari garis dari titik sini ke sini itu namanya jari-jari. Otomatis kalau mau nyari jari-jari, kita cari jarak dari titik-titik tersebut. Kita cari jaraknya itu dengan rumus jarak teman-teman. X1 dikurangi X2 dipangkatkan 2 ditambah Y1 dikurangi Y2 dipangkatkan 2 ya. Kemudian bisa kita langsung substitusi aja. X1 nya misalkan 2, berapa ini? Berarti 1 aja ya. 1 dikurangi negatif 2 pangkatkan 2. Kemudian negatif 1 dikurangi 3 pangkat 2 ya. Maka jadi ini jadi 3 pangkat 2 dan ini jadi negatif 4 pangkat 2 gitu ya. Jadi nanti 3 sama 4 pasti hasilnya 5. Maka R nya itu mula-mulanya adalah 5 teman-teman ya. Nah, kalau R itu tidak akan berubah meskipun dia dilakukan perputaran sebanyak apapun, maka R nya tetap 5. Nah, yang ditanyakan tuh R bayangan. R bayangan itu berarti kita kalikan dengan skala, berarti awalnya R2 kita dilatasi sebanyak K sama dengan 2, maka R nya sama dengan 2 dikali kok 2 sih? 5, sorry. R nya kan sama dengan 5, maka si R nya itu kita dilatasi sebanyak K sama dengan 2, maka 2 dikali 5 teman-teman, nilainya sama dengan 10 satuan. Sehingga pernyataan yang kedua itu betul. Pernyataan yang ketiga, persamaan lingkaran bayangannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 12X plus 8Y min 48. Nah, kita udah punya jari-jarinya, kita bisa cari persamaannya, yaitu X pusatnya kan di negatif 2,3 ya, berarti dikurangi negatif 2 pangkat 2 ditambah Y dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 nya 25. Kemudian di sini berarti X plus 2 pangkat 2 ya. Ini berarti X plus 2 pangkat 2 ditambah Y min 3 pangkat 2. Sehingga kalau kita bisa hitung, jadi nanti X kuadrat plus 4X plus 4 ditambah Y kuadrat dikurangi kurangi 6Y ditambah 9 dikurangi 25 sama dengan 0 ya. Maka tinggal kita tulis X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah dikurangi 6Y maksud saya. 4 tambah 9 itu 13, 13 dikurangi 25, negatif 12 ya. Sama dengan 0. Ada yang salah nggak teman-teman? Oh, salah teman-teman, sorry. Di sini persamaannya itu bayangan teman-teman, berarti pusatnya jangan pakai pusat awal dan jari-jari awal. Berarti kita ganti semua ya. Harusnya ini pakai 6 dan 4. Jadi kita hapus aja. Saya hapus aja yang bawahnya ya. Salah semua teman-teman ya. Gitu, hati-hati teman-teman, harus dibaca. Saya nggak baca ternyata soalnya. Berarti di sini X plus 6 pangkat 2 ditambah Y min harusnya, sorry. Ini X min 6 dan Y min 4 ya. Ini berarti 10 pangkat 2. Dapat dari mana pusatnya? Dari sini loh, yang udah kita dilatasi, dan jari-jarinya yang udah kita dilatasi. Gitu ya. Setelah itu berarti kita tinggal selesaikan dengan proses yang sama tadi ya. Di X kuadrat min 12X plus 36 Y kuadrat min 8Y plus 16 dikurangi 10 pangkat 2 100 ya. Kita langsung pindahin aja. Berarti nanti X kuadrat dikurangi 12X tambah Y kuadrat dulu aja, tambah Y kuadrat
dikurangi 12x dikurangi 8y, 36 tambah 16 itu 52 dikurangi 100 berarti negatif 48 sama dengan 0. Berarti pernyataan yang ketiga salah ya teman-teman. Betul secara angkanya tapi secara operasinya beda-beda ya. Maka ini salah juga. Kemudian luas lingkaran bayangan. Berarti kalau mencari luas berarti otomatis rumusnya adalah pi r kuadrat. Jangan lupa r-nya pakai yang sudah kita dilatasi, maka pi dikali 10 pangkat 2 sama dengan 100 pi. Berarti pernyataan yang keempat itu betul. Sehingga pernyataan yang tepat untuk nomor 12 itu ada di poin 2 dan poin 4 saja. Jawabannya adalah yang C ya. Oke, kita lanjut nomor 13. Di nomor 13 ini, domain fungsinya sama dengan fx. Nyari domain fungsi dari fx sama dengan akar dari x kuadrat plus x min 2. Berarti kita coba tulis dulu. Fx sama dengan akar dari x kuadrat plus x dikurangi 2. Ingat ya, ini dalam bentuk akar, otomatis dalam akarnya tidak boleh negatif. Maka x kuadrat plus x dikurangi 2 lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan teman-teman. Maka nilainya jadi x plus 2 dan x min 1 ya. Sehingga pembentuk nolnya x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 1 ya. Kalau sudah kita buat garis bilangannya. Karena tandanya di sini sama dengan, lebih dari sama dengan, maka bulatannya penuh ya. Ini kita penuhkan bulatannya. Di sini negatif 2 dan di sini 1. Kita uji bilangan yang bisa kita uji, yaitu bilangan 0. Kenapa kita ambil bilangan 0? Biar ngitungnya gampang aja sih. Angka 0 itu kalau dalam garis bilangan yang ini berarti ada di sini ya, angka 0. Kita masukin angka 0. Angka 0 masukin ke sini berarti 0 pangkat 2 ditambah 0 dikurangi 2. 0 tambah 0, 0. 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 2. Maka daerah di sini itu negatif. Kita tulis berarti sini negatif, maka di sini pasti positif, di sini pasti positif. Karena soal minta lebih dari, maka nyari yang positif, kita ambil yang positif daerahnya ya. Sehingga daerah yang tepat itu x-nya kurang dari sama dengan negatif 2 atau x-nya lebih dari sama dengan 1. Jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor yang 14. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 1 jika x kurang dari 1, px min q jika 3 min kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan x kurang dari 6, dan p min 1x dikurangi q plus 1 untuk x lebih dari sama dengan 6. Oke, berarti kita coba mulai dari ini, selesaikan si f3-nya dulu ya. Di soal sudah ada f3 soalnya, berarti kita manfaatkan yang itu. F3 karena X itunya F3, 3 itu lebih dari sama dengan, berarti yang di sini ya. Berarti daerah yang kita coba, fungsi yang kita coba yang ini. Maka F3-nya itu sama dengan, kita ganti P-nya, X-nya dengan 3, maka 3P min Q. Itu nilainya sama dengan 3 ya. Nah, kalau F6, maka kita ganti yang 6 itu berarti yang bawah teman-teman ya. Yaitu P min 1 dikali 6 dikurangi Q, kasih kurung ya, Q plus 1. Maka kalau mau kita jabarkan jadi 6P min 6 dikurangi Q dikurangi 1, maka 6P dikurangi Q dikurangi 7. Ini F6 nya nilainya sama dengan 2 ya. Gitu. Maka 6P min Q nya sama dengan 9 ya, 2 tambah 7. Ini jadi persamaan 1, ini jadi persamaan yang kedua. Nah, kalau sudah, coba kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Sehingga kita bisa tuliskan 3P min Q sama dengan 3 dan 6P dikurangi Q sama dengan 9. Kita kurangi ya. 3 kurangi 6 jadi negatif 3P, 3 kurangi 9 negatif 6, maka P-nya sama dengan 2 ya teman-teman ya. Kalau udah dapat P-nya, kita bisa cari Q-nya. 3P min Q sama dengan 3, berarti 3 dikali 2 sama dikurangi Q sama dengan 3. Maka ini 6, ini Q,
Ini sama dengan 3, maka Q-nya sama dengan 3 ya teman-teman ya. Oke, kalau Q-nya dapat, tinggal kita coba. Berarti pernyataan pertama itu salah. Pernyataan kedua, pernyataan pertama betul, karena P-nya 2. Saya salah lihat ya. Q-nya 1 berarti salah. Nah, kita coba pernyataan yang ketiga, FF1. Jangan bingung ya, berarti kalau FF1 itu berarti kita coba dulu yang paling dalam. Kita coba dulu F1-nya. F1 itu berarti kita pakai yang atas ya, 2x plus 1. Berarti 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3 ya teman-teman. Nah, kalau sudah, maka kita coba untuk masukin si F-nya ke si 3-nya ke F-nya. Maka jadi F3. F3 itu PX min Q. Berarti nanti X-nya kita jadi, ini jadi 3P min Q ya. P-nya jadi kita ganti jadi 2. Q-nya kita ganti jadi 3. 3 kali 2, 6. Dikurangi 3. Sama dengan 3 ya. Berarti jawaban nomor 14 itu betul. Sehingga kesimpulannya untuk nomor 14 itu benar, salah, dan benar ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan fungsi rasional dengan persamaan fx sama dengan ax plus b bagi cx plus d. Oke, berarti kita coba dulu. Di soal ini kita cek dulu informasi yang ada apa aja ya. Di soal kita punya asimtotnya, asimtot datar ya. Asimtot datar tuh yang ini. Dan asimtot tegaknya di sini, di x sama dengan 2 ya. Berarti kita tulis dulu nomor 15. Kita punya asimtot datarnya. Itu Y sama dengan negatif 2. Dan asimtot untuk yang tegaknya itu di X sama dengan 2 ya. Kemudian grafik juga memotong di sumbu Y. Memotong grafiknya tuh memotong sumbu Y di titik 0, negatif setengah dan memotong sumbu X di sini teman-teman, setengah, 0. Oke, berarti tinggal kita bisa cek, kan kita punya fungsinya Y sama dengan AX plus B dibagi CX plus D ya. Berarti kita bisa cari nilai asimtot. Nilai asimtot itu sama dengan Y sama dengan A per C ya teman-teman ya. Nilai asimtot itu berarti kita bagi aja nilai ini dan ini. Sehingga nilai asimtotnya udah ada, yaitu di negatif 2. Maka negatif 2 sama dengan A per C. Sehingga A-nya itu sama dengan negatif 2C. Gitu ya. Kemudian di asimtot yang tegak, itu bisa kita cari dengan negatif D per C. Gitu ya. Nah, untuk negatif D per C-nya berarti tinggal kita tulis nilai asimtot tegaknya tuh sama dengan 2. Ini 2 sama dengan negatif D per C. Berarti C-nya tuh sama dengan negatif 2D atau D-nya ya, kebalik. D-nya sama dengan negatif 2C. Gitu ya. Berarti dari sini dapat disimpulkan si A-nya sama dengan, ya teman-teman, sama-sama min 2C, berarti ya A-nya sama dengan D ya. Gitu. A-nya sama dengan D. Sip. Nah, kalau A sama dengan D berarti kita coba manfaatkan titik yang lain ya. Yaitu katanya dia memotong sumbu Y di 0, negatif setengah, berarti F0 ya. F0-nya itu berarti kita masukin ke fungsinya yang ini. Di F0-nya itu sama dengan A dikali 0 ditambah B dibagi C dikali 0 ditambah D. Nilainya sama dengan negatif setengah. Sehingga kalau kita hitung jadi nanti B per D. Sehingga di sini berarti D-nya sama dengan negatif 2B ya. Ya enggak? Gitu ya.
Berarti kalau sudah, kita coba lagi untuk F setengah ya, yang memotong sumbu X. Berarti kita substitusikan nilai setengahnya itu ke fungsinya, setengah dikali A ditambah B dibagi setengah C ditambah D sama dengan 0 teman-teman ya. Berarti setengah A tambah B dibagi setengah C tambah D. Ini berarti kalau kita kalikan dengan penyebut jadinya 0 ya. Berarti 0 sama dengan setengah A ditambah B, maka B-nya sama dengan negatif B sama dengan setengah A, maka A-nya sama dengan negatif B ya, negatif 2B gitu. Nah dari sini katanya A-nya sama dengan negatif 2B. Terus coba kita ini ya, coba kita cek aja. Kalau D itu kan D sama dengan D kan, maka otomatis D-nya tuh negatif 2C, D yang satu tuh negatif D itu kita pakai yang ini teman-teman ya. D kan yang ini, sama-sama D kan, maka negatif 2C, di sini negatif 2B, otomatis B-nya sama dengan C teman-teman. Udah, kalau A-nya sama dengan B, A sama dengan D, B-nya sama dengan C, maka kita bisa langsung coba aja dengan memasukkan si nilai B-nya. Misal di sini kan kita punya Di sini itu kan katanya FPB-nya itu FPB dari si A, B, C, D-nya itu sama dengan 1 ya. Berarti coba kita misalkan B-nya sama dengan berapa teman-teman ya? 1 kali ya. Kalau B-nya sama dengan 1, maka C-nya juga sama dengan 1. Nah, berakibat ketika B-nya sama dengan 1, maka A-nya itu sama dengan negatif setengah ya. Dari sini loh. Kalau B-nya 1 berarti kan A-nya sama dengan negatif 2 ya harusnya. Ini negatif 2. Dan D-nya juga negatif 2, sehingga kita bisa langsung coba teman-teman. Dari sini kan FPB dari 1, 2 dan negatif 2 kan tetap 1 ya, berarti ini memenuhi. Coba kita substitusi ke soal. Ketika A-nya sama dengan negatif 2, kita tuliskan soalnya dulu, A ditambah B dikurangi 2C dikurangi 3D sama dengan negatif 2 ditambah B-nya 1 dikurangi 2, C-nya 1 dikurangi 3 dikali negatif 2 ya. Kan ini negatif 2 ditambah, tulis dulu aja deh, negatif 2 tambah 1 dikurangi 2 tambah 6 ya. Berarti ini berapa ini? Negatif 3 ditambah 6 sama dengan 3 ya. Ada ya teman-teman ya, jawabannya adalah yang B. Baik teman-teman, mungkin itu dulu pembahasan matematika tingkat lanjut kita kali ini. Kita bisa dapat 15 soal. Terima kasih banyak sudah menonton dan menyimak sampai akhir ya. Tetap semangat dan terus asah kemampuan berpikir kita biar kita bisa menjadi individu yang lebih baik. Jangan lupa juga dukung channel ini agar terus berkembang dan bertumbuh ya, dengan cara like, subscribe, dan share juga ke rekan-rekan belajar lainnya. Jika ingin berkontribusi juga teman-teman silakan boleh cek link donasi di deskripsi. Saya pamit dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.